Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati teman-teman sekalian, para pembicara, Pak Farid Sunarto, Pak Bayu, Pak Bambang, Pak Didi, moderator Mbak Rizka, dan juga teman-teman aktivis di seluruh Solo, dan juga saya lihat ada beberapa mahasiswa. Dan ini ada banyak yang hadir ini, tadi ada Mbak Sari dari Jakarta, ada Mas saya lihat Mas Wahyu ini dari Jakarta juga ini, kemudian dan lain sebagainya. Ini para mahasiswa dan para pegiat-pegiat sosial yang ada di seluruh Indonesia. Walaupun tema kita adalah Solo, akan tetapi seperti kita ketahui bersama, banyak hal yang dimulai dari Solo. Untuk itu saya hanya ingin bercerita saja apa yang gerakan kecil yang kami lakukan, yang namanya adalah Gerakan Solo Berbagi. Bisa singkat namanya GSB. Nah, kalau tadi ada Solo Bersimboni, ini adalah Solo Berbagi, kita singkat biasanya Solo Berbagi. Next, Mas Aldi. Saya akan cerita sedikit mengenai Solo Berbagi. Jadi Solo Berbagi ini adalah awalnya adalah inisiasi adalah gerakan yang bertujuan untuk saling berbagi kepada masyarakat yang saling membutuhkan di wilayah Solo dan sekitarnya. Dan kemudian gerakannya yaitu adalah menghimpun dan mengelola dana sumbangan para anggota dan donatur untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena ini adalah suatu gerakan, jadi tidak menutup kemungkinan banyak dari teman-teman yang ada di sana itu terinspirasi, semoga ini menjadi inspirasi mereka ya. Tapi kemudian banyak yang bercerita kepada saya, Mas Dono, saya terima kasih, saya akan membuat sendiri di lingkungannya, membuat sendiri di tempat kerjanya, membuat sendiri di kampungnya. Nah ini malah karena kita memang gerakan, kita persilahkan dan kita sangat berbangga apabila kemudian sesuatu yang kecil ini bisa menjadi besar dengan saling menginspirasi. Ya semoga gerakan kecil kita ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih bagus di tempat masing-masing. Dan kalau saya lihat, saya catat tidak hanya di Solo, tapi kemudian bisa sampai di Jakarta contohnya. Ada Jakarta, dia mengatakan bahwa saya ini adalah terinspirasi dari gerakan Solo Berbagi. Kemudian ada lagi bahkan mungkin di luar negeri gitu ya. Di luar negeri ada salah satu donatur kita ada di Qatar ini Pak Desigit ini kelihatannya tadi juga mengikuti. Ya, terima kasih. Nah, ini juga menjadi inisiatif mereka untuk artinya saling menginspirasi. Jadi kita di sini adalah bertujuan satu dengan yang lain saling menginspirasi. Dan juga gerakan Solo Berbagi itu juga diinspirasi oleh teman-teman yang lain. Sebagai contoh kemarin ini kita buat dispenser, kita berikan kepada tempat ibadah contohnya. Nah ini yang kita diinspirasi. Nah ini contohnya, ini yang sudah dilakukan. Pertama adalah makanan, minuman. Ini setiap Jumat insya Allah sudah 2 tahun ini. Kemudian ada bantuan kepada keluarga masyarakat miskin yang membutuhkan. Biasanya ada proposal gitu ya, proposal atau informasi kepada kita, ini ada yang membutuhkan sekian. Nah, kemudian ada bantuan alat inventaris ibadah. Kemudian ada sembako. Untuk sembako ini kemarin kita untuk bulan Ramadan itu membagikan 550 paket sembako yang per paket itu kira-kira 74.000. Nah, ini kalau dianggap kecil juga masih kecil, 550 paket ya senilai sekitar 40 juta ya satu bulan. Itu walau bisa dianggap kecil juga bisa, tapi dianggap besar juga bisa.
Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana supaya kita ini menginspirasi kepada orang lain, karena kita masih sangat terbatas sekali tenaga dan lain sebagainya, sumber daya yang kita miliki, sehingga semoga ini bisa menjadi multiple effect pada orang-orang yang lain untuk terinspirasi melakukan kegiatan yang sama bahkan lebih baik. Kira-kira begitu. Next. Mas Aldi. Ya. Kalau terkait dengan COVID, tadi yang saya sampaikan, tadi ada 550, kemudian berbuka puasa, ya, itu hanya sebetulnya sangat kecil sekali, tapi kemudian alhamdulillah ternyata dirasakan manfaatnya, gitu ya. Kemudian kita memberikan APD, gitu ya, kita memberikan APD kepada rumah sakit di sekitar seluruh raya yang membutuhkan, utamanya adalah rumah sakit yang kecil, gitu ya, dan juga rumah sakit yang sudah menjadi sentral dari penanganan COVID, yaitu adalah di Muwardi dan juga di rumah sakit UNS. Ya, ini contohnya seperti ini, kita hari Jumat, gitu ya, hari Jumat di masjid membagikan makanan minuman, ini sudah kita lakukan rutin 2 tahun ini. Ya, next. Nah, ini kemarin contohnya memberikan dispenser dan lain sebagainya, kegiatan di masjid. Next. Ya, ini untuk di Dr. Muwardi kemarin setiap paket makanan untuk buka puasa. Ya, karena mereka juga susah untuk mencari karena warung-warung sekitarnya itu tutup, gitu. Ini adalah memberikan bantuan pandemi COVID, ya, kepada yang terdampak, gitu sih. Sebagai contoh, ya tentu kemudian masyarakat yang kurang mampu, kemudian ada cleaning service, ada bahkan mungkin seniman, gitu. Seniman itu ternyata banyak yang terdampak juga karena tanggapannya macet dan sebagainya, sehingga kemudian kita berikan bantuan. Walaupun tidak seberapa, semoga ini bisa menginspirasi yang lain. Kira-kira begitu. Nah, semoga apa yang saya ceritakan sedikit tadi, sesuatu yang sangat kecil sebenarnya, sangat semua bisa replikasi, gitu ya. Dan kita berharap bisa direplikasi oleh semua orang. Jadi hanya menggunakan WhatsApp group itu kira-kira bisa 250-an orang. Kemudian di sana kita setiap Jumat kita membuat seruan, gitu ya. Monggo silahkan yang mau berdonasi dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian kita bagikan dan kemudian kita laporkan, foto-fotonya kita share dengan bukan tujuan pamer dan sebagainya, tapi tujuannya adalah menginspirasi. Jadi kalau terkait dengan tema ini, Mbak Rizka, adalah terkait dengan pemaknaan Pancasila di hari Pancasila ini, lahir Pancasila ini. Apa yang ingin saya katakan adalah semangat gotong royong untuk bangkit. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan oleh pemuda untuk bangkit seperti apa, adalah bagaimana kita bisa saling menginspirasi. Menginspirasi apa? Menginspirasi kebaikan. Jadi saya juga diinspirasi oleh Mas Farid diinspirasi oleh Mas Didi diinspirasi oleh Mas Bambang diinspirasi oleh Mas Bayu, dan lain sebagainya. Kita saling menginspirasi untuk melakukan suatu hal kebaikan. Bagaimana kita bisa saling berbagi, bagaimana kita bisa saling bergotong royong, maju bersama, dan saya yakin apabila itu adalah semangat berbagi kebaikan, gitu ya, gotong royong kebaikan itu dilakukan oleh para pemuda, yang saya lihat di sini banyak pemuda-pemuda yang mengikuti kegiatan ini. Saya catat ada 63 orang di Zoom, kemudian ada dari YouTube tadi ada kira-kira sekitar 40-an orang. Itu apabila dilakukan oleh pemuda, saya yakin insya Allah yang namanya Indonesia Emas 2045, yaitu adalah 100 tahun setelah 1945, itu bisa terwujud. Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang maju. Terima kasih banyak Pak Dono, sangat menginspirasi. Dan mungkin nanti di akhir kegiatan, mohon izin, mungkin grup tersebut siapa yang pengen ikut gabung atau tertarik
ikut kolaborasi sama Solo Berbagi. Mohon izin untuk bisa menerima partisipan di sini. Ya Mbak Rizka, saya juga ingin menyapa sebelum ini kepada yang lain. Ini ada Pak Dalang ini, Ki Warsino Sleng. Selamat siang Pak Warsino. Ini adalah ini adalah duta dari Solo Bersimfoni, yaitu adalah menggelorakan semangat hastolaku tadi yang disampaikan oleh Pak Farid. Semangat gotong royong, gerapiak semana, guyub rukun, andap asor, dan lain sebagainya. Selamat siang, Selamat siang. Selamat siang semuanya, monggo dilanjut. Selamat siang Pak Warsino. Ya. Baik, selamat siang Mas Farid.